Apalagi yang mus banget. Ini yang cowok terlalu bahagia. Kesemuanya. Ini kenapa kita mas gratis ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Serta tidak lupa juga untuk Kementerian dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk generasi yang akan lebih baik. Sebelum kita mulai latihan kemarin yang terakhir saya minta sudah dibuat? Sudah. Mulai dari apa itu? Logo Indonesia. Oke. Kemudian apa lagi? Logo. Logo terakhir ya. Logo. Oke. Sejauh ini ada kesulitan tidak? Banyak. Gentle dong. Itu loh, mantap. Gentle. Jadi lebih open ya. Ya jadi di awal saya sampaikan bahwa orang desain itu akan mulai dari mana titik awalnya dia menggambar sebetulnya. Apakah dari awal yang tersulit dulu, termudah atau dan sebagainya. Nah kemudian hasil akan memaksakan. Ya, tapi itu is okay, itu sudah baik ya. Memaksakan sesuatu hal yang dari terpaksa jadi terbiasa. Jadi bedanya produk UMKM dengan produk retail yang sudah besar itu adalah di desain, di packaging, ya, di promotion, di penjualan. Yang mana kita tahu bahwa di Indomaret, Alfamart atau Mart modern sebetulnya makanannya yang kita tahu setiap hari dari itu sama sekali beda juga. Jadi perbedaan antara produk kepada bisnis yang cepat. Tapi ketika ini produk jadi oleh-oleh, perputarannya agak lambat dan kemasannya lebih banyak. Kalau kita bicara bisnis, mau pilih mana? Kemasan yang menarik dengan ukuran yang kecil, semua orang bisa merasakan. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa ya. Nah, jadi ya menarik. Oke. Itu sebagai pembuka ya, karena bagaimanapun juga teman-teman di sini bukan hanya kursus desain, tapi teman-teman di sini diciptakan untuk bagaimana dan bisa menggunakan ya, nggak perlu harus juga maksimal, tetapi ketika mau dioptimalkan, dimaksimalkan kemampuannya, maka teman-teman ada tempat tersendiri ya. Tapi di sini teman-teman tuh dibentuk untuk menjadi wirausaha, membuat satu kemasan dengan kombinasi misalkan image, vektor. Nah, ya image itu biasanya menggunakan Photoshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambali, saya merupakan pengelola dari program percakapan wirausaha di LKP Kader Abdi Filmotika, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tujuan dari kegiatan program ini adalah melatih para peserta didik untuk bisa merintis usaha di bidang desain grafis yang merupakan aplikasi daripada Photoshop dan Corel. Kemudian yang diberikan pada kegiatan kali ini ialah peserta didik diberikan ATK, perlengkapan seperti tas, seragam. Kemudian nanti setelah kegiatan ini akan dibagi kelompok menjadi 2 kelompok, dan masing-masing kelompok akan diberikan rintisan usaha, stimulan usaha berupa peralatan dan bahan yang berkaitan dengan desain grafis. Kemudian peserta didik ini terdiri dari 20 orang peserta yang di atas 18 tahun rata-rata baru lulus, yang belum memiliki kegiatan.
didik ini dilatih selama 200 jam. Dalam 1 hari 4 jam berarti kita sekitar 50 pertemuan 3 bulan kurang lebih. Kemudian kegiatan ini bantuan dari Direktorat Khusus dan Pelatihan, Dirjen Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Harapan dari kegiatan ini setelah lulus, para peserta didik bisa merintis usaha baru, sehingga bisa merekrut tenaga kerja yang ada dan mereka bisa mendapatkan penghasilan, sehingga bisa sejahtera dan bisa mengurangi pengangguran, sehingga untuk pemerintah dalam hal pengurangan status sosial, salah satunya pengangguran. Kepada yang telah ikut serta dalam kegiatan ini, baik secara langsung tidak langsung ya, terutama kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Dirjen Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bahwa program ini akan tercapai sesuai juknis, sesuai dengan keinginan pemerintah, sehingga mengurangi pengangguran di masyarakat. Kemudian anak-anak peserta didik bisa mendapatkan penghasilan yang layak, ya, kemudian bisa merekrut tenaga kerja, kemudian juga bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Kelompok 3 semuanya berapa? 4. Satu lagi semuanya sama. Bukan dong. Bukan. Nama saya Nana Nurjana, saya dari kelompok 2 dari perusahaan Rak Bola Ubi Lumer. Saya di sebagai MC, pertamanya sebagai manajer. Yang kedua, Kiki Purnama sebagai direktur dan Fitriani sebagai bendahara atau keuangan. Yang ketiga, yang keempat, Santi sebagai operator. Profil usaha Bola Ubi Lumer merupakan brand. Lanjut aja lanjut dulu. Disampaikan semuanya dulu. Nanti pertanyaan terakhir. Sudah selesai presentasi dan pertanyaan. Pemasaran, segmentasi. Dalam segmentasi pasar ini, usaha makanan ini memiliki target pembeli yang ingin dicapai. Lumer yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat menarik dan berbeda dengan yang lainnya. Misi mengembangkan usaha makanan ini yaitu semua kalangan usia. Analisis SWOT, strategi kekuatan dengan menggunakan bahan yang mudah dicari dan menjadi salah satu makanan pengganti karbohidrat. Bahan dari produk ini adalah tidak dapat bertahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Di sisi lain, bahan baku yang digunakan terkadang tidak stabil. Pada musim perbanyak cemilan sehat tanpa bahan berbahaya. Misi mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas. Peace. Yaitu 75.000. Gratis kali seharga satunya 5.000 dikalikan 5 yaitu 25.000. Selanjutnya tepung roti gratis. Total pengeluaran dibagi hasil produksi Rp 581.000. Di bagian di bagian target pemasaran tidak hanya untuk semua kalangan, maksudnya tempatnya gitu loh. Itu kan semua kalangan itu masuk ke umur ya. Berarti kalau perhitungan satunya 4.500, kalian harus
kurang lebih 350 pieces. Iya. Sanggup. Soalnya kan Jualan kan. semua kalangan itu suka gitu ya bisa makannya, tidak ditargetkan dari umur. Terus yang menjualnya juga jarang gitu, tidak terlalu banyak penjual. Perkenalkan, nama saya Asit Fitriani Edina. Saya peserta dari program kewirausahaan dari Direktorat Khusus dan Pelatihan serta Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di sini saya diberikan banyak sekali ilmu ya. Di pertama-tama itu bagaimana saya mengubah pola pikir saya untuk menjadi seorang wirausaha. Selain itu juga saya juga diberikan gambaran bagaimana keadaan di wirausaha di luar sana. Lantas bagaimana cara bersaing, cara merencanakan sebuah wirausaha. Nah, jadi di situ itu kita benar-benar dididik atau dilatih bagaimana cara menjadi seorang wirausaha sesuai dengan program. Jika pelatihan ini sudah selesai ya, saya harap sih saya bisa membuka wirausaha saya sendiri seperti yang sudah diajarkan sebelumnya dalam pelatihan ini. Jadi mesin cetaknya spanduk, baleho ini mereka buat poster yang di depan tuh ya. Nah, sini dulu biar tahu dulu. Baris dulu ya. Berarti ini buat lighting-nya, ini buat mesin potongnya. Ya. Kalau ini buat ini mesinnya. Ya. Ini buat ngapingnya, buat memotongnya.